Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sehat? Alhamdulillah kalau sehat sih. Kami di sini tim CKJ mengucapkan terima kasih atas dukungannya, atas doanya semuanya pencipta CKJ. Saya sekarang akan bercerita itu orang itu bisa dibilang benar-benar ibadahnya siang malamnya selalu ke masjid, ngasih pelajaran sama anak-anak kecil, belajar ngaji, belajar maca, belajar sholat. Itu orang ya kita sebut aja ustadz, itu ya ustadz. Itu ustadz itu menjalankan kebaikan. Dia tuh orang setiap dapat amplop dari orang tuh dari mana entah dari mana tuh dia cuma ngambil, gak jauh gak banyak, paling buat beli beras seminggu, buat beli rokok seminggu, beli kopi seminggu, cuma itu. Yang lain-lainnya itu dibagi-bagiin terus si ustadz itu. Jadi si ustadz itu tuh jadi kayaknya gimana ya, kayak butuh gak butuh masalah harta tuh. Padahal si ustadz itu tuh orangnya tuh sangat miskin, malah bisa dibilang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Tapi dia nggak berpikir bahwa dia punya kebutuhan, punya keperluan tuh nggak berpikir. Tapi dia selalu memikirkan lingkungannya, itu memikirkan dapat rezeki dibagi-bagi, selalu begitu, selalu. Makanya si ustadz itu biarpun ada panggilan sana panggilan sini, gak kaya borok-borok mobil sepeda aja kagak gablek. Itu kan aneh. Itu gimana ya cara berpikirnya si ustadz itu tuh? Apakah dia nggak perlu harta atau nggak perlu gimana? Malah hidupnya juga di suatu kampung yang sangat jauh di puncak gunung gitu ya. Tapi sedia pun hidupnya di puncak gunung, si ustadz itu selalu ke kota. Dia ngajarin ngaji di masjidnya, di mananya itu selalu begitu. Tapi kalau dikasih amplop sama orang tuh ya pengurus masjid, itu si amplop itu dibuka di tengah jalan, ada orang yang itu selalu dikasih dibagi-bagi. Aneh, berarti bodoh meren gitu. Itu selalu begitu si ustadz itu selalu jadi ngasih pelajaran sama siapa aja, nggak muda nggak tua, semua itu dikasih ilmu agama dan dari agamanya, selalu begitu itu selalu begitu. Jalan ke sana jalan ke sini, ada panggilan sana panggilan sini, tapi ya begitu selalu bagi-bagi aja. Tapi dia cuma ngambilnya tuh cuma dikit cuma ya apa namanya ya, yang penting kenyang hari ini, besok gimana besok, gitu aja. Kalau kata orang Sunda itu namanya ilmu ayam koreh-koreh cok. Tapi itu hidupnya tuh nyaman, tentrem, ayam gitu, jadi nyaman hidupnya tuh, santai. Kalau si ustadz itu kalau nggak ada panggilan ceramah atau kemana-kemana itu di rumahnya tuh ngapain? Paling mancing, main, itu selalu begitu. Tapi dia terus aja, untungnya aja keluarganya sabar gitu ya, untung keluarganya sabar. Alah, siapa yang kuat punya suami juga ya begitu, jarang-jarang yang kuat ya, kecuali istrinya si ustadz itu. Alhamdulillah, insyaallah soleha, insyaallah.
Coba ibu-ibu kalau seumpamanya kayak begitu suaminya, sanggup gak nerimanya punya suami kayak begitu, hidupnya pas-pasan, ada rezeki dibagi-bagi? Coba kalau menurut logika itu ibu-ibu gak bakalan mampu, gak bakalan kuat. Masalahnya kalau ibu-ibu banyak keperluannya, terutama alat-alat kecantikan gitu, hutang sana hutang sini, nganjuk sana nganjuk sini, hanya demi kecantikan. Nggak mikirin suaminya cari kerja, cari duit, itu banting tulang, keluar keringat dari pantatnya, itu nggak dimikirin. Yang penting itu untuk bersolek. Setidak-tidaknya bersolek itu jajan poya-poya itu, ya kan ibu gitu ya kan. Alhamdulillah kalau ngaku sih. Makanya ibu-ibu, kalau hasil dari kerja sang suami itu manfaatin yang bener, jangan pakai poya-poya, jangan jajan mulu, pikirin masa depan anaknya, masa depan keluarganya. Duitnya habis pakai jajan. Makanya ibu-ibu badannya pada denok, pada gemuk-gemuk gitu ya ibu-ibu ya. Maaf ya, ini contoh. Soalnya kenapa saya cerita begini, banyak orang laki-laki yang mengeluh sama saya. Begitu cari rezeki kayak gini, sampai terjun ke pesugihan atau gimana begitu ya. Harus kasihan sama suami, udah badannya kecil, kerempeng, banting tulang, udah dapat pakai macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Tolong ya ibu-ibu, aturlah resiko, jangan besar pasak daripada tiang begitu ya. Kenapa saya cerita begini? Banyak. Ini saya tampungan keluhan-keluhan dari sang suami. Ini bukannya di mana-mana, ini di luar negeri kalau bukan di Indonesia, di luar negeri. Di luar negeri gitu. Itu ya ibu-ibu. Makanya kalau dapat amanah dari suami, manfaatin yang benar, gunakan yang benar, jangan berpoya-poya terus. Sampai apalagi sampai pejabat-pejabat itu sampai terlibat korupsi, koruptor segala macam. Itu dikarenakan si perempuannya itu yang pengennya shopping, jalan-jalan, arisan, beli-beli barang mewah yang gak berguna, selempak aja sampai 10 juta buat apa? Mending dimanfaatin aja yang bener, gunakan aja yang bener, didik, arahkan sang suami di jalan yang bener, jangan sampai begitu. Didiklah, ajaklah sang suami di jalan ridha Allah, izin Allah. Seumpamanya ada rezeki kecil ya terima dengan sadar dan keikhlasan. Kalau ada rezeki banyak, manfaatin yang benar. Itu ya, usahakan itu, jangan poya-poya gitu. Apalagi sampai nyuruh-nyuruh korupsi, merusak negara, merugikan masyarakat itu ya. Di situ semuanya laki-laki, semuanya, kalau apalagi laki-laki yang namanya bucin sama perempuan itu disuruh begana begini begona itu selalu mau. Itu laki-laki. Tapi yang sama orang perempuan itu yang kurang iman dimanfaatin, suruh korupsi, suruh maling, suruh ngegarong, suruh nyopet, suruh segala macam. Sebenarnya kalau seumpamanya menyadari karena kesadarannya, kalau punya suami yang bucin, suruh yang benar, ibadah yang benar, sholat yang benar, jangan dimanfaatin suruh korupsi, jangan.
Itu yang celaka tuh siapa? Perempuan. Neraka jahanam bagiannya yang orang-orang yang nggak bisa mengendalikan, yang nggak bisa mendidik sang suami. Wayahnya neraka jahanam bagiannya. Makanya ibu-ibu, saya cerita ibu-ibu begini bu, masalahnya banyak. Ya saya lihat, yang saya tahu, ya itu semuanya laki-laki yang berbuat biadab itu 85% itu hanya dikarenakan perempuan gitu ya. Makanya ibu-ibu ya kalau punya suami ikut arahkan emang sang suami itu ibaratnya pemimpin, tapi kan pemimpin juga banyak kesalahan-kesalahan. Sebagai istri itu wakil dari sang suami. Jadi tugasnya istri itu bukannya untuk melahirkan, untuk mencuci, belanja, masak, bukan. Tugas utamanya itu membenarkan akhlak kelakuan sang suami. Jadi di situ yang namanya rumah tangga itu harus saling menyadarkan. Kalau suaminya kurang sadar, sadarin sama istri. Kalau istrinya nggak sadar, cerai gitu. Utang ke sana kemari dibayar, bikin lagi, dibayar, bikin, cerai, cari lagi, begitu ya. Makanya ibu-ibu kalau pengen ngurus rumah tangga, kumpul sama suami sama anak, atur ekonomi, jaga tata krama, sopan santun terhadap suami. Biarpun kita seumpamanya si istrinya, si perempuannya orang kaya, suaminya orang miskin, tetap itu namanya kepala rumah tangga. Tolong hargai amarahnya sang suami, amarahnya Allah. Insya Allah begitu ya. Makanya kalau kita pengen beribadah tuh nomor satu tuh keluarga gitu. Ngasih sama orang-orang baik, ngasih duit begini sama orang puluh ribu, ratus ribu, katanya pengen ke sorga katanya. Tapi sama suami itu selalu mengelunjak, bahasanya nggak sopan, ngunjuk-ngunjuk pakai kaki. Walah subhanallah, itu nggak boleh ya ibu. Biarpun ibu berbuat baik sebaik mungkin, biarpun ibu sholatnya ngajinya bener, tapi kalau nggak sopan sama suami, terima nasib aja nanti ya. Nggak tahu juga itu cerita, itu rahasia ilahi. Makanya kalau kita pengen ibadahnya baik, jangan mengharapkan gitu. Itulah hal terserah Allah aja ya. Kita sholat pengen ke sorga, kita ngasih duit sama orang pengen ke sorga, itu selalu ke sorga, selalu ke sorga, selalu ke sorga. Yakin enggak? Tapi yakinnya jangan yakin bibir, jangan. Itu Allah gak suka yang begitu. Udah didahului dengan ketakaburan. Saya ngasih ini, saya nggak bisa begitu aja. Yang jatahnya surga, sadar kesadaran, ikhlas dengan keikhlasan, itu insya Allah bakal masuk surga. Jangan mengharapkan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau ngasih kebaikan jangan mengharapkan surga, jangan mengharapkan ada imbalan, jangan. Ibaratnya kita begini ya, ibaratnya kita melepas ikan di laut, kan belum tentu ketemu lagi gitu. Mending kalau melepas ikan di balong, bisa dikuras, bisa ditangkap. Kalau melepas itu kalau ngasih rezeki sama orang tuh ya begitu. Ibarat melepas ikan di laut, jangan melepas ikan di kolam, itu bisa dicari lagi. Bisa nggak gitu? Alhamdulillah kalau bisa mah. Mudah-mudahan jadi ibadah yang baik, jadi amal yang baik gitu ya. Ngaji tiap pagi ke masjid,
masjid sana masjid sini, tapi di dapur berantakan. Anak-anak gak diurus. Nomor satu ngaji pengawasan, ngaji dengerin ceramah ustad. Pas datang ke rumah, suaminya pengen makan gak ada nasi, wah ngamuk. Yang disalahin suaminya. Itu gak bisa begitu, bukan ibadah. Itu pengen ke sohor. Ibu ini tukang ke masjid, tukang ngaji gitu ya. Kalau bener pengen ibadah, ngaji ke masjid. Bukan kata saya gak boleh, bukan, itu bagus. Tapi yang di rumah beresin dulu, anak urus dulu, rumah urus dulu. Ini kalau suaminya masak dulu atau segala macam. Kan suaminya pulang mancing tuh, pulang main, datang ke rumah ada nasi, tinggal makan begitu. Jangan pagi-pagi bangun langsung ke masjid, pas datang suaminya gak ada apa-apa. Pas pulang haji bertengkar sama suaminya. Mana amal baiknya habis pulang haji gak ada. Udah amplop hilang dimakan ustad. Ibadahnya gak ada karena bertengkar sama suami. Dikarenakan rumah berantakan. Mau gak begitu? Rugi. Makanya ibu-ibu yang kalau mau ke masjid, pengajian di masjid itu bangun subuh, habis sholat subuh jangan tidur, beberes di rumah segala macam itu ya. Mau berangkat ke masjid, mau pengajian, minta izin dulu sama suami, ayah boleh enggak saya mau pengajian ke masjid. Ayah tolong, kalau ayah mengizinkan saya senang, ya Allah. Tapi kalau ayah nggak mengizinkan saya kecewa, ya Allah. Saya masalahnya niat saya itu ibadah. Itu suaminya nanya, si suaminya tahu isya atau gimana? Emang kamu punya duit buat isi amplop? Ada ya, ada. Ya udah kalau ada sih silahkan pergi, silahkan kamu belajar di masjid, dengerin dongeng kiai, dongeng ustad gitu. Itu si istrinya tuh di masjid aja dengerin ceramah kiai, ceramah ustad. Itu udah pulangnya tuh kan kalau ibu-ibu kasihnya masih udunan gitu ya, udunan. Itu pas udah pulang ke rumah tuh, di rumahnya tuh mau masak, gasnya tuh habis gak ada duit. Terus dalam hatinya ngerutuh, aduh, tadi kalau nggak dikasihkan sama ustaz saya bisa beli gas, bisa beli minyak, bisa beli beras, bisa anak saya jajan. Dikarenakan tadi dikasih sama ustaz, jadi saya sekarang nggak masak gak apa-apa. Itu yang namanya amal? Enggak, itu namanya munafik. Itu ya, hanya cari kesohoran, kesombongan itu nggak boleh. Kita segala bidang bertindak harus berpikir dengan otak dingin begitu. Harus segala-galanya kita ngasih orang tuh harus sesuaikan dengan pendapatan. Emang bagus ya, nggak kayak di film orang kecil jualan apa itu ya, dapat duit 50.000, ada pengemis dikasih semua, dapat beberapa menit dapat rezeki gede ya, namanya itu film. Jangan diturutin, tapi tujuannya benar, tapi itu berlebihan. Kita dapat duit 10.000 kasih ke 3.000, 4.000, 5.000, jangan dikasih semua. Itu kalau di film memang begitu ya, dikasih semua ya. Pas sampai ke rumah anaknya sakit, dia kebingungan lagi. Itu gak bisa begitu ya. Makanya kita harus sesuaikan dengan kemampuan. Jangan pengen sohor tapi tekor gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Jadi ibu-ibu kalau kemana-mana tuh harus ada izin suami.
Jangan selalu melanggar suami, apalagi yang bahasanya nggak sopan sampai nunjuk-nunjukin sampai sama kaki. Itu udah siap-siap aja ya. Siap-siap aja nanti akan ditegur sama Allah. Hati-hati kalau kita pengen hidup senang antara dunia akhirat, berbakti sesama, ucapkanlah bahasa yang enak, jangan menyinggung perasaan orang, suudon, takabur, salah sangka, segala macam itu hilangkan, hindari, jauhkan ya. Itu suudon, jangan. Jadi jangan suudon. Suudon itu bahasa Sunda. Kalau bahasa itunya fitnah yang belum tentu nyata, hanya kira-kira, itu namanya suudon. Jangan menyangka orang jahat, belum tentu jahatnya. Jangan nyangka orang ini baik, belum tentu baiknya. Kita imbangi aja, kita perhatiin dulu gitu ya. Iya ibu-ibu, jangan atas nama tapi nyatanya bohong. Ibu tolong ya, sadarkanlah suamimu yang tukang korupsi, tukang maling, tukang mabok, tukang nyopet. Sadarkan suamimu ya. Insya Allah jadi berkah, jadi kebaikan nanti di alam nanti, insya Allah. Begitu ya ibu ya. Jangan gak ada duit, omel-omel, ada duit, poya-poya. Jangan begitu, imbangi. Masalahnya sang suami itu yang kalau ya orangnya bertanggung jawab, itu otaknya selalu muter terus, gimana nih dapat rezeki, gimana besok, bagaimana keluarga saya, gimana gitu. Itu kalau suaminya tanggung jawab. Kalau suami nggak tanggung jawab, bodoh amat, penting gua enak, gue nyaman, dapat duit, mabok, judi, ngadu ayam, pasang togel, pasang lotre, segala macam. Itu namanya lo gak tanggung jawab. Itu ya gitu. Banyak yang ngeluh sama saya, banyak. Orang ini, laki-laki ini dulunya udah rumah tangga sama yang pertama, punya anak 2 atau 3, terus rumah tangga, nikah lagi sama yang baru. Diutamakannya tuh bukan istrinya yang baru, malah anaknya. Itu bagus, tapi salah dikarenakan anak-anaknya itu udah rumah tangga. Gak usah memprioritaskan anaknya dikarenakan udah rumah tangga, prioritaskan tetap istri. Masalahnya kenapa istri yang mengurus diri kita, siangnya, malamnya, sakitnya, laparnya, bajunya kotor, segala. Itu ya laki-laki, jangan licik ya laki-laki. Kamu punya anak sama almarhum, anaknya udah dewasa, udah nggak usah dipikirin, nggak usah pikirin istri yang sekarang, biar dia senang, tenang, nyamai. Jangan sampai ngejar-ngejar kerja, ngejar-ngejar di kerjaan, minta duit di pinggir jalan. Itu laki-laki itu namanya nggak tanggung jawab gitu ya. Sabar ibu-ibu, sabar gitu. Makanya hati-hati, entah cari jodohnya, entah cari apanya, hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak. Yang kelihatannya denok, yang kelihatannya ganteng, itu cari yang baik, yang soleh, yang kira-kira yang punya anak. Cari pasangan yang kira-kiranya sayang sama anak kita, entah perempuannya entah laki-lakinya. Begitu. Banyak yang saya ngeluh sama saya tuh, banyak rumah tangga sama anak sambung gak sayang, tapi sama anak dirinya
sama anak pribadi sayang banget, itu gak boleh, harus adil gitu. Mau sama emaknya, mau sama bapaknya harus sayang sama anaknya, begitu ya. Itulah cerita saya. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat bila ada kata-kata yang gak enak, bila ada kata-kata yang gak enak di hati. Mohon maaf bila mana ibu-ibu, bapak-bapak tersinggung dengan ucapan-ucapan saya. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Saya ini manusia, bukannya malaikat, bukannya setan. Salah aja bukan setan, benar aja bukan malaikat. Kita tutup alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.